Psikiatri komunitas ini bicara tentang bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan jiwa berbasiskan komunitas untuk kebutuhan populasi. Otak tuh nggak bisa bedain mana tekanan fisik, mana tekanan psikologis. Karena rasa sakitnya di otak tuh diterima oleh reseptor yang sama. Halo teman-teman, selamat datang di Uncensored with Andini Effendi. Saya tuh selalu tertarik dengan kesehatan mental, tapi saya pengen bahas dari sisi medis. Nah, kita kedatangan narasumber Dr. Gina Anindya-Jati, seorang psikiater yang bercerita tentang saya tidak hanya tentang latar belakangnya, pekerjaannya, tapi mengapa otak kita itu ternyata benar-benar organ tubuh yang sangat amat krusial, tidak hanya buat kesehatan mental, tapi kesehatan seluruh tubuh kita dan juga mungkin komunitasnya. Inilah Uncensored with Andini Effendi. Selamat datang di Uncensored, Dr. Gina Anindya-Jati. Betul, terima kasih Mbak Andini untuk undangannya. Terima kasih juga sudah hadir di sini. Dr. Gina ini adalah seorang psikiater. Jadi tetap dipanggil dokter karena melewati sekolah dokter dulu, ya kan? Ya, melewati benar. dokter umum, kemudian masuk spesialis yaitu kedokteran jiwa. Kedokteran jiwa. Aku belum pernah loh sebenarnya ngobrol sama psikiater sebelumnya. Psikolog iya, oke, holistik segala macam ini itu, tapi kalau psikiater belum pernah. My first time. Nah, Dr. Gina itu lahir besar Jakarta. Betul. Jadi bintangnya Aries. Berarti tanggal berapa? April, pertengahan April. Oh, pertengahan April, Aries. Oke, Aries keras sih itu. Keras kepala katanya. Keras kepala itu sih sebenarnya. Berapa bersaudara? Berempat bersaudara. Anaknya berapa? Paling pertama. Anak sulung, udah anak sulung, cewek, Aries, good luck. Good luck guys. Nah, ceritain deh, orang tuamu tuh seperti apa sih, ngebesarin dirimu, apakah mereka juga dokter, gimana? Sebenarnya sih kalau dari latar belakang keluarga, orang tua, bapak ibu bukan dokter gitu ya. Cuma memang di keluarga besar ada yang dokter gitu. Dokter ya, bukan psikiater ya? Jadi ada yang dokter, kebetulan juga beliau adalah psikiater. Jadi memang tahu gitu, ada yang psikiater. Tapi ya dulu kan kalau anak kecil nggak tahu juga ya itu kerjaan apa gitu. Pokoknya dunia orang dewasa lah gitu. Jadi ya nggak tahu juga sebenarnya itu kerjaannya ngapain gitu. Terus kalau dari bapak ibu sih sebenarnya nggak ada background kedokteran sama sekali. Bapak dari teknik, ibu dari sosial ekonomi gitu. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya sama kedokteran gitu. Nggak familiar juga ritme kerjanya dokter seperti apa, jadi spesialis tuh kayak gimana, nggak punya bayangan sama sekali juga sih gitu. Jadi kayaknya agak nekat juga sih sebenarnya ya. Dan dua-duanya bekerja? Dua-duanya kerja, bapak ibu kerja, jadi tahu bapak kemudian di swasta, kalau ibu di pemerintahan gitu, di PNS gitu maksudnya. Jadi ya cuman tahu kalau orang kerja tuh ya, oh kalau udah gede orang ke kantor pergi sampai sore nanti pulang lagi gitu. Kerjaan ya udah taunya cuman kayak gitu aja. Cuman emang dari kecil udah kepikir pokoknya nanti kalau udah gede mau kerjanya yang ketemu sama orang punya problem, kita bantu mereka solve gitu. Pengennya sih kerjanya gampang gitu, kayak jadi konsultan aja deh kayaknya gampang. Itu umur gitu. berapa tuh mikir kayak gitu? Mungkin kelas 4 SD kali ya, sekitar umur segitu deh, kelas 4 SD kan, 3 atau 4 SD. Tapi nggak kepikiran bahwa itu psikiater? Nggak kepikiran. Nggak. Selama sekolah SD, SMP, SMA, itu apakah kamu tuh termasuk anak yang geeky? Kalau aku sih kebayangin dokter tuh pasti geeky gitu deh, terus nerdy gitu lah, you know. Kayak gitu nggak? Mungkin orang ngelihatnya kayak gitu ya, gitu. Kayak punya target, harus dicapai dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang gitu diajak mikir lagi soal pengalaman dulu waktu sekolah, sebenarnya kayaknya misinya cuman kayak kalau ranking kan dapat hadiah gitu. Jadi ya udah gitu, belajar secukupnya supaya rankingnya tercapai dan hadiah yang kita pilih sendiri itu bisa kita dapat gitu. Sebenarnya sih mikirnya gampang aja. Hadiah dari orang tua nih maksudnya. Soalnya kayak kalau dulu tuh ya kalau kamu mau sesuatu you have to earn it lah istilahnya gitu. Kalau lu nggak usaha ya lu nggak akan dapat apa-apa. Lu usaha dong gitu. Itu diterapkan ke adik-adikmu juga kah? Semua gitu. Oke. Nah kemudian kamu apakah termasuk anak yang itu ya cemerlang gitu, ranking terus? Aduh kalau nanti ini diketawain teman-teman sekolah. Kayak gimana? Iya berarti emang termasuk anak juara kelas deh pasti. Iya kan?
rezeki aja sih itu, kayak kebetulan aja sih. Oh wow, dan tahu mau masuk FK-nya tuh ngambil kedokteran? Nggak sengaja sih sebenarnya masuk FK. Mungkin kalau orang denger kayak ya Allah nih anak nggak ada persiapan banget gitu ya mau sekolah gitu. Jadi dulu tuh pas zaman kebetulan saya orangnya tuh nggak suka yang susah-susah gitu. Jadi pengennya gampang-gampang aja. Termasuk tadi kenapa belajar nilainya bisa bagus gitu. Karena saya nggak mau ujian 2 kali. Kan capek ya kalau udah ujian terus harus ngulang, kan artinya harus belajar lagi. Jadi kenapa enggak kita sekali belajar aja abis itu udah gitu selesai, udah titik. Begitu juga dengan waktu mau masuk kuliah. Jadi pas mau masuk kuliah tuh kan pilihannya dulu ada kayak PMDK ya, yang kalau anak sekarang tuh mungkin yang jalur prestasi gitu loh, yang pakai rapot gitu-gitu. Yang bisa langsung diterima di universitas. Atau ya lewat dulu masih zamannya UMPTN lah namanya itu kalau zaman kita. Dan terus mikir, aduh kalau UMPTN tuh belajarnya susah, banyak banget yang harus dipelajarin gitu. Bisa gak sih nih modal nilai rapot aja gitu untuk daftar kuliah gitu. Kepikir mau masuk teknik, cuman kok kayaknya rapotnya nggak kuat ya nilainya untuk teknik gitu. Ini kayaknya nggak bisa nih saingannya gitu. Akhirnya carilah peluang untuk masuk di yang kira-kira nilai rapotnya sesuai gitu. Jadi pas pilih-pilih jurusan, kebetulan dipilihin ibu waktu itu gitu. Terserah aja deh mau dimasukin apa, suruh daftar apa gitu. Terus ya sebagaimana ibu-ibu pada umumnya, ya sekolahnya apa sih kalau di sini favoritnya, didaftarkanlah di kedokteran. Terus ya rezekinya masuk ya alhamdulillah udah terus. Jadi sebenarnya pengen kamu jadi dokter adalah ibu? Sebenarnya dia juga nggak mikir bahwa anak gue harus jadi dokter gitu, enggak. Cuman mikir kalau waktu itu kebetulan daftarnya ke kampus di UGM ya, kayak yang lewat jalur prestasi itu kan. Terus UGM tuh yang paling bagus apa ya gitu. Nah UGM kan pada saat itu termasuk yang kedokterannya bagus gitu. Ya udahlah kalau kita punya kepengenan ambil aja yang tinggi sekalian. Coba aja kita masuk kedokteran. Kalau toh nggak lulus nanti kan masih bisa tes yang lain-lain lagi gitu. Ya udahlah daftar deh kedokteran gitu. Jadi kamu FK UGM? Oh baik, oh gitu, oke. Nah begitu mendalami kedokteran gimana selama belajar itu? Stres. Karena gitu ya, ya masuk bener-bener nggak pakai persiapan gitu. Sementara ngelihat teman-teman yang lain tuh dari zaman mereka sekolah, mereka udah determine untuk menjadi seorang dokter gitu ya. Udah tahu kayaknya wah this is my destiny nih bahwa saya akan menjadi seorang dokter gitu. Sementara ini yang kayak mulai kenapa kemarin gak pikir panjang ya waktu mau daftar sekolah kayak gitu. Terus udah gitu aduh teman-temannya pinter banget lagi di FK gitu kan. Ya memang pinter-pinter lah yang ada di situ gitu. Jadi awal-awal ya stres juga, senewen juga. Udah gitu kan sekolahnya jauh dari rumah gitu kan. Teman-teman gak ada yang bareng gitu, namanya dulu kan anak SMA pengennya bareng-bareng terus gitu ya. Ini udah pindah keluar kota, temennya gak ada yang bareng gitu kan. Yang lain ada teman-teman yang satu SMA tapi beda jurusan, udah anak FK, jadwalnya beda sendiri sama yang lain gitu. Kayak aduh gue gak punya temen banget gitu. Itu senewan sih awal-awal. Jadi 5 tahun, 7 tahun ya? Total kita udah pakai kurikulum baru waktu itu. Jadi dari masuk S1 sampai selesai profesi dokter tuh 5 tahun. 5 tahun. Jadi it was a challenging 5 years. Actually it was a challenging first year aja. Alhamdulillah abis itu adaptasinya bagus, bisa punya temen gitu ya, punya ya bikin keluarga baru lah di sana istilahnya kayak gitu. Terus orang tua juga suportif gitu kan. Jadi ya udah bisa dilewatin masa adaptasi aja tahun-tahun pertama. Terus jatuh cinta pada kedokterannya? Itu waktu di tahun pertama itu, jadi pas kalau dulu tuh pelajarannya di tahun-tahun pertama kita pasti belajar basic kan, kayak biologi lagi gitu kan, ada fisiologi, anatomi dan lain sebagainya. Wah itu senewan banget, kayak aduh istilahnya nggak pada ngerti kok, teman-teman udah pada bisa. Sampai kemudian di semester kedua kalau nggak salah ya, ada pelajaran dosennya waktu itu yang ngajar dari kesehatan masyarakat. Beliau dokter juga gitu. Tapi dia bilang gini, dulu waktu sebelum beliau ini masuk kedokteran, beliau pengennya jadi arsitek. Tapi diharuskan masuk kedokteran gitu.
Terus setelah sekolah di kedokteran, struggling gini gitu, akhirnya beliau selesai sekolahnya dan kemudian menjadi ahli di bidang kesehatan masyarakat. Terus waktu kuliah itu beliau bilang, kalau kalian lihat saya jadi dokter tuh nggak harus jadi dokter yang pakai jas putih kemudian praktek di klinik aja kerjaannya. Saya juga pengen jadi arsitek walaupun nggak kesampaian jadi arsitek, tapi saya bisa jadi arsitek sistem kesehatannya Indonesia misalnya gitu. Itu yang membuat saya oke, ada harapan untuk keluar dari sini gitu. Nggak harus jadi dokter yang kayak gitu, nggak harus jadi dokter yang praktek sampai malam atau operasi atau apa gitu, tapi ada jalan lain. Itu sih yang bikin it's bearable, bisa kita lewatin. Mari. Dan akhirnya udah bisa melewati itu. Dan ini menariknya, aku tuh penasaran, kenapa kamu akhirnya milih spesialisnya kejiwaan? Pada zaman itu memang nggak musim ya. Dulu tuh orang kayak psikiatri itu apa gitu kan. Kan masuk kuliah tuh 2005. Sebenarnya dari 2005 sampai 2010 tuh juga nggak terlalu kepikiran masuk psikiatri sebenarnya. Kita kalau waktu jadi mahasiswa udah lulus sarjana terus kita ambil profesi, kita akan rotasi klinik, koas namanya. Nah itu ada stase namanya stase psikiatri karena kita harus muter ke semua bagian di bidang kedokteran itu ya. Masuklah ke bagian psikiatri. Pada saat itu sudah mulai tertarik tapi masih kayak ya udah psikiatri kayak gini gitu. Karena kasusnya waktu itu lumayan challenging lah waktu pas pertama kali masuk itu. Sampai lulus belum kepikiran tuh mau masuk psikiatri. Tapi seiring dengan jalannya waktu, kan waktu itu zaman angkatan kami harus lulus dari sekolah kedokteran tuh harus internship. Jadi kami tuh angkatan-angkatan awal ada program internship untuk dokter umum gitu. Harus internship, dikirim ke daerah. Praktek di daerah itu kan jadi tahu gitu ya, kenyataan tuh sebenarnya ya kayak gini gitu. Waktu kita jadi dokter tuh kayak gini. Nah isu yang waktu itu sangat menarik adalah kesehatan perempuan gitu. Karena ngelihat banget kan jaga IGD apa segala macem. Kebetulan dapat kesempatan juga untuk bantu di salah satu rumah sakit lain gitu ya di daerah itu. Daerah mana? Di Kebumen. Kebumen, oke. Kok kehamilan usia muda tuh banyak banget ya gitu. Atau dan itu bukan kehamilan pertama gitu. Jadi waktu bantuin mereka lahiran atau meriksain pasien kayak gitu ya, aduh ini seumuran adik gue, anaknya udah 2, udah 3 gitu kan, kayak sementara kita juga masih di sini-sini aja, masih baru selesai sekolah gitu, belum ngapa-ngapain. Jadi kita bicara umur berapa agak nih? Sedih. Waktu itu tuh umur mungkin 19 tahun, 20 tahun, itu udah ngelahirin anak ketiga gitu. Maksudnya bayangin aja ya gitu. Tahun segitu mereka udah ngelahirin anak ketiga, suaminya di luar, harus kerja dan lain sebagainya. Jadi di luar kota dan lain sebagainya. Mereka kan ngasuh anak juga, ini muda banget gitu. Kayak kita aja masih pengen main gitu pada saat itu. Dia di umur yang seumuran dengan adikku waktu itu, udah punya anak 3, dia harus punya tanggung jawab yang besar. Ini dia ngegedein anaknya ini gimana gitu. Padahal kan si anak ini nanti akan jadi generasi yang selanjutnya gitu kan. Kalau dia nggak tuntas dengan dirinya sendiri, ngurusin anak juga pasti repot gitu. Nah itu mulailah dari situ ketertarikannya dengan problem sosialnya, problem kesehatannya perempuan tuh kompleks ya gitu, nggak bisa dipisahin gitu. Jadi terus mulai kebayang ini kayaknya isu yang membuat saya interest gitu. Terus mulai selesai dari situ. Ada kesempatan waktu itu saya ikut exchange program gitu ke Korea Selatan. Waktu itu ada program kebudayaan, kita ikut ke sana. Di sana makin tertarik sama psikiatri gitu. Karena kan waktu luangnya lebih banyak lah. Maaf ya, abis anak FK yang sedemikian padat gitu jadwalnya, terus kayak cuman programnya ya sekolah, tapi sekolahnya sebentar-sebentar tuh nganggurnya jadi banyak gitu kan. Jadinya kan belajar aja gitu kan, cari-cari wah mumpung di sini kita perkaya dengan pengetahuan apa gitu. Terus makin tertarik dengan psikiatri, di sana sempat magang sama psikiater di Korea. Waktu itu dengan blow on-nya gitu ya, masih belajar bahasa Korea gitu kan. Tapi ikut ketemu pasien, periksa apa segala macam, ngikut dokternya lah gitu. Kita belajar pakai bahasa Korea, terus ada conference di sana, kita bisa ikut dengan harga student karena lebih murah kan. Wah kayaknya ini yang saya mau nih gitu, karena bisa nyambung dengan tadi persoalan sosial dan kesehatan untuk perempuan itu gitu. Kalau perempuan ini bisa dikuatin, dia bisa jadi ibu yang tangguh, dia sehat, dia bisa ngegedein anak-anaknya dengan oke, future-nya kan juga akan oke gitu. Ngelihatnya dari situ.
pulang ke Indonesia, ada kesempatan buat magang sama salah satu psikiater di FKUI RSCM. Terus ada kesempatan kerja juga di Angsa Merah Institution, waktu itu dikasih kesempatan untuk ngerjain riset dan materi-materi edukasi berkaitan dengan kesehatan seksual reproduksi. Wah, ini nyambung gitu. Ya udah deh, akhirnya terus dari situ udahlah lanjutin gitu. Masuklah ke psikiatri. Wow, ke FKUI. Jadi benar-benar inspirasinya adalah ketika kamu KKN ya, kita bilangnya ya dulu ya, kalau yang magang itu. Internship KKN itu kan waktu kita lagi kuliah. Nah, ini kita udah selesai sekolahnya. Kayak wajib kerjanya gitulah ya. Wajib kerja gitu. Baik, dan di berapa lama tuh waktu di Kebumen itu? Setahun. Itu kita di puskesmas 3 bulan, di rumah sakit 9 bulan. Ketika kamu akhirnya mendalami psikiatri gitu, gimana tuh perjalanannya, perasaannya? Apakah udah mulai kayak, oh ya memang ini nih yang ku cari? Iya sih, makin dapet kayak emang ini yang aku cari gitu. Makin tertarik, makin berkembang. Dan tadinya kan taunya psikiatri ya cuman kayak ya udahlah orang dengan gangguan jiwa gitu kan. Dan ternyata kan waktu masuk gangguan jiwa tuh juga banyak gitu ya. Terus pendekatannya juga macam-macam. Di psikiatrinya sendiri juga bidang-bidangnya tuh ada kekhususannya lagi gitu. Jadi makin tahu dan ternyata ada gitu yang bisa menjawab keinginan untuk tadi terlibat di pemberdayaan perempuannya gitu. Masuklah di psikiatri komunitas, sampai dengan sekarang terlibat di psikiatri komunitas. Maksudnya apa tuh psikiatri komunitas? Jadi kalau di kedokteran itu setelah jadi dokter umum kan ada dokter spesialis. Nah, dari dokter spesialis itu ada sub-subnya lagi. Jadi kepakarannya sendiri-sendiri lagi. Kalau psikiater itu adalah spesialis kedokteran jiwa gitu. Dia ada sub-subnya lagi di bawahnya sih. Kalau udah jadi psikiater masih bisa mendalami lagi sub-subnya. Nah, salah satu subnya itu adalah psikiatri komunitas. Psikiatri komunitas ini bicara tentang bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan jiwa berbasiskan komunitas untuk kebutuhan populasi. Kalau dokter biasa kan prakteknya one on one nih gitu. Misalnya saya praktek di klinik gitu ya, ketemunya sama pasien, satu dokter, satu pasien. Nah, kalau as a community psychiatrist, kita berpikirnya we serve the population. Problemnya di populasi itu apa, intervensi apa yang kita bisa berikan untuk populasi tersebut. Jadi think in the bigger picture. Oh sih, jadi nggak personal dong touch-nya? Dia nggak personal tapi tetap unik sesuai dengan karakteristik populasi di tempat tersebut. Gitu. Karena kebutuhan tiap populasi kan beda-beda. Kayak misalnya ini di Jakarta nih, kita kan populasi urban. Tapi di dalam urban itu kan kita bicara youth-nya, kita bicara women-nya, kita bicara worker-nya, kita bicara orang lansianya. Ini kan kebutuhannya lain-lain. Gitu. Jadi we serve the population, karena kita berpikirnya adalah dari kacamata populasi. Kebutuhan besarnya apa? Itu yang kita provide. Mostly memang bicaranya tentang upaya promotif dan preventif. Jadi kita mendorong upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang dan mencegah terjadinya gangguan jiwa. Itu usaha utamanya. Kalau kita bicaranya tentang terapi, penyembuhan, itu kan kuratif. Nah, itu ranahnya personal, dokter one on one-nya. Gitu. Nanti setelah ada penyembuhan kan ada proses pemulihan, rehabilitasi. Itu kita bisa bicara community based lagi. Karena kan ketika rehabilitasi orang udah nggak dirawat di rumah sakit, tapi orang udah kembali ke rumah. Orang udah kembali beraktivitas di kantor, di kampus, di tempat-tempat itu. Nah, itu kan kita bicara population based gitu. Berapa banyak tuh dok yang kayak kamu di Indonesia untuk psikiatri komunitas? Kalau bicara angka, untuk psikiater aja saat ini, se-Indonesia Raya ini, kita cuma punya 1.200-an. Sedikit. Wow. Jadi kalau bicara subspesialis lebih kecil lagi. 1.200 dan kita 270 juta and counting. Wow. Dan itu pun masih ada stigma, ngapain ngurusin orang sakit jiwa. Ada nggak stigma itu ketika kamu mulai belajar spesialis ini? Dulu orang nanya, ngapain sih Gin lu masuk psikiatri gitu kan? Pertanyaannya kan gitu, psikiatri belajar apa sih? Abstrak gini gitu. Sekarang dicari. Salah satu profesi yang paling dicari adalah psikiater untuk saat ini. Waktu kamu ngambil spesialis tuh, berapa banyak di angkatanmu pada saat itu?
Ini menarik nih, karena kemarin baru ada teman yang keterima lagi untuk sekolah masuk psikiatri gitu. Dulu waktu saya masuk itu kayaknya saya duluan deh, ada satu teman lagi. Jadi berdua waktu itu kita, tapi kita beda tempat pendidikan. Saya di FKUI, dia di FK yang lain gitu, Center Pendidikan yang lain. Habis itu mulai ada yang masuk lagi, sampai sekarang kayaknya nih kalau di angkatan saya FK, itu mungkin kita ada sekitar 5 atau 6 orang yang jadi psikiater. Kayaknya ini terbanyak dibanding angkatan-angkatan yang lain sih. 5 atau 6 orang dari angkatanmu. Nah, kalau sekarang ini, kan kamu ngajar juga nih, makin banyak nggak? Kalau sekarang kan kebetulan memang ngajar juga ya di FKUI. Kalau kita lihat tren yang dokter umum yang mendaftar untuk seleksi menjadi mengikuti pendidikan dokter spesialis psikiatri itu jumlahnya nambah dari tahun ke tahun gitu. Dari tahun ini jadi berapa kira-kira dibandingin tahunmu? Kalau dulu ya zamanku masuk itu kita seleksi paling saingannya cuma 10 orang. Keterima separohnya lah, itu 50%. Kalau sekarang yang tes di satu fakultas aja gitu ya, dan kita di Indonesia cuma punya 9 center, jadi 9 tempat untuk mendidik psikiater. Itu di satu tempatnya bisa sekitar 30 yang ikut seleksi, keterimanya cuma 8. Oh jadi filteringnya juga memang ini banget ya? Karena kan melekat, ini kan semacam on the job training ya, kita bukan cuma teori kuliah-kuliah gitu aja, tapi benar-benar hands on ke pasien, jadi supervisinya juga harus melekat. Itu kenapa nggak bisa tahu-tahu buka aja gitu ya. Oh jadi psikiater buka dong sekolahnya psikiatri. Harus ada yang ngawasin. Kalau nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang mentoring, nggak ada yang supervisi. Emang mau kita jadi pasiennya kan nggak mau. Oh jadi benar-benar memang yang ya balik lagi memang personal berarti. Betul. Pendidikan dokter spesialis ya personal begitu. Oh gitu. Kamu balik lagi waktu ketika kamu hidup dengan stigma itu, ngapain dengan ngurusin orang ini sakit jiwa gitu-gitu. Kamu pernah nggak meragukan pilihan kamu? Enggak. Untungnya enggak. Kalau dipikir-pikir lagi, iya nggak pernah. Nggak pernah. Jadi emang yakin aja gitu kayak ya udah this is my way and I'm going to do it my way gitu. Intuisimu. Dan orang tua gimana pada saat itu? Mereka support aja sih, mungkin memang karena nggak pernah bikin keputusan yang aneh-aneh kali ya. Jadi waktu mau masuk sekolah cuma ditanya apa sih yang kamu pikirin, kamu mau ngapain, kamu bisa bertanggung jawab nggak sama itu, ya bertanggung jawablah dengan putusanmu. Gitu aja sih. Dan mama kan yang daftarin aku. Kayak dia ya udahlah pasrah aja gitu anaknya mau ngapain. Wow, oke. Kemudian kamu sekarang jadi sudah praktek? Sudah praktek kan. Tapi sekarang fokusnya tetap ke female reproduction. Tetap. Jadi sebenarnya kalau kita kalau jadi orang gitu kan kita pasti punya keminatan sendiri-sendiri ya. Eventually kalau secara sistem memang nantinya kita harus terarah gitu kebetulan memang karena di rumah sakit rujukan tertinggi dan jadi dosen juga, jadi staff juga. Jadi keahliannya itu ya harus linear gitu kan. Harus ngikutin karena tadi psikiatri komunitas mau nggak mau nanti jalannya sekolah lagi subspesialis, kalau kita ambil pendidikan doktor gitu misalnya ya yang sejalan dengan itu. Jadi bisa dibilang konsultannya harusnya adalah psikiatri komunitas. Tapi di dalam ilmu psikiatrinya itu sendiri kan tadi ada sub-subnya. Salah satu cabangnya adalah psikoseksual dan marital. Nah itu kebetulan prakteknya juga di ranah itu gitu. Jadi kalau yang kasus individualnya banyaknya berhubungan dengan kasus-kasus yang psikoseksual dan marital itu. Psikoseksual itu maksudnya apa sih, Dok? Jadi berkaitan dengan kan kalau aspek kesehatan seksual tuh bukan cuma fisik tapi psikologisnya juga ada. Aspek psikiatriknya juga ada. Kayak misalnya kalau perempuan tuh mungkin problemnya yang paling sering dikonsulin ke saya adalah vaginismus misalnya. Kalau pernah dengar. Vaginismus itu adalah kesulitan untuk pasangan bisa melakukan penetrasi karena adanya kekakuan pada otot-otot di dinding vagina. Dan ini problem yang kompleks banget. Dokternya ada dokter obsgin yang bantu nanganin, ada psikiater juga yang nanganin gitu. Nah itu biasanya kasus-kasusnya berkaitan dengan itu. Terus juga bicara tentang misalnya kesehatan mental perempuan gitu ya. Kesehatan mental perempuan, kita bicara tentang kesehatannya ibu gitu kan. Bagaimana kita mempersiapkan mental seorang perempuan untuk dia nanti bisa mengambil peran sebagai
calon ibu misalnya gitu. Jadi masa persiapannya, terus waktu masa kehamilannya, nanti persalinannya, setelah persalinannya juga seperti apa. Nah itu juga termasuk kasus-kasus yang saya tanganin gitu saat ini. Gitu. Karena orang tuh sebenarnya kayak mungkin aku ya karena belum punya anak ya, jadi orang tuh nggak paham baby blues itu real. Dan sebenarnya itu bukan organ kan, it's here gitu kan sebenarnya ya. Dan ternyata ada ilmunya di sini. Ada banget. Gitu. Oh gitu. Dan ini kan belajar dari guru-guru juga gitu ya. Kebetulan konsisten waktu lagi ngambil pendidikan dokter spesialis, kan kita harus kerjain tesis. Nah tesisnya waktu itu tentang memang faktor risiko depresi pada ibu hamil di area urban gitu. Jadi waktu itu dibimbing sama dosen-dosen saya, ada Prof. Ira, ada Dr. Sylvia, ada Dr. Hervita gitu ya, itu dibimbing betul tentang itu. Kebetulan ya ini lagi kayaknya memang semesta memanggil gitu ya. Jadi mulai dari situ tesisnya sudah berkaitan dengan itu, terus kita jadi bisa ngembangin banyak program. Sekarang dikasih kesempatan untuk gabung jadi advisory board-nya di Mother Hope Indonesia, salah satu organisasi consumer yang pertumbuhannya sangat-sangat pesat untuk kesehatan jiwa ibu. Gitu. Kamu lebih nyaman yang ini psychiatry untuk women dan sexual atau yang itu tadi population psychiatry, community? Sorry. Pada akhirnya combining the two sih ketika kita melakukan itu. Jadi bersyukur ya, kayak nggak semua orang bisa punya privilege untuk menikmati apa yang dia kerjakan. Dan beruntung banget saya tuh bisa gitu dapat kesempatan itu. Dapat tempat praktek yang juga memfasilitasi untuk terima kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan. Dan juga dari situ kan kemudian curiosity kita tumbuh gitu ya. Ini kok pasiennya gini ya, ini kok kasusnya kayak gini ya, ini kok situasinya gini ya, kompleks ya gini. Kemudian punya kesempatan untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu sebagai seorang akademisi. Di kampus gitu kan kita punya kesempatan untuk ngelakuin penelitian, untuk melakukan macam-macam lah gitu, untuk belajar dan lain sebagainya. Jadi kita mencoba mencari jawaban di situ. Dan kita lihat, oh ini kan dialami, kok pasien gue yang ini gitu ya, pasien yang itu juga gitu ya, pasien ini juga. Artinya kan bukan masalah satu orang aja. And then we think about the community. Jadi yang awalnya mulainya dari orang, kita coba cari jawabannya, put it in the bigger picture, we can solve bigger problem. Ke pasiennya juga tetap bisa bantu, tapi we can do anything. Kita bisa ngelakuin sesuatu yang lain untuk nyelesain supaya orang lain jangan sampai ngalamin kayak pasien-pasien yang ini. Kalaupun ada yang sudah terlanjur mengalami, kita coba cari penyelesaian, kan nggak semua orang bisa ke psikiater. Gitu. Kalau kita mencoba mencari penyelesaian untuk komunitas, lebih banyak orang yang bisa dibantu. Gitu. Jadi berhubungan sih semuanya. Jadi sebenarnya holistik banget ya. Berharapnya bisa gitu, berharapnya bisa kontribusi lebih besar lagi sih. Ya, jadi aku mau bicara soal stigmanya nih. Karena ini menarik juga dan di tahun 2023 ini masih aja stigma itu melekat gitu kan. Kamu, does it bother you? Kalau ada orang ngomong sekecil, oh lu sakit jiwa deh. Kamu yang mengalami on the front line literally dalam kesehatan mental, kamu merasa terganggu nggak dengan statement itu? Mungkin ini ya, lama-lama biasa gitu. Risih sih tetap gitu, maksudnya kayak udah gitu, kayak udah banyak nih usaha yang dilakukan orang-orang kok masih juga sih ngomongnya kayak gitu ya. Masih kayak sebenarnya ngefek nggak sih upaya yang kita lakukan. Mungkin risihnya karena ngerasa effortnya udah banyak, kok masih ada juga yang kayak gitu. Tapi di dalam masa pendidikan kita menjadi seorang dokter, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis, kita kan kemudian terlatih untuk bersikap non-judgmental. Karena kalau kita menghakimi, apa bedanya kita sama dia? Satu. Belajar dari situ, kemudian akan mendorong kita untuk mencoba melihat saat ini itu perlu ditanggapi apa enggak. Sehingga kita bisa milih kan, apakah kita akan merespons itu saat itu juga, atau kita akan punya platform lain untuk meresponsnya dengan cara yang lain lagi. Itu yang kedua, kita punya kesempatan untuk memilih. Yang ketiga, ketika kita memilih untuk merespons, apakah kita merespons saat itu atau di saat yang lain, tentu kan kita mau merespons sesuai dengan keadaan orang itu. Pada saat itu dia melontarkan pernyataan seperti itu, apa sih yang bikin dia ngomong kayak gitu? Apakah dia memang nggak tahu? Apakah dia memang ignoran? Atau apa gitu?
Jadi yang ketiganya adalah mencoba memahami sudut pandang si orang itu sampai dia ngomong kayak gitu. Karena akan berbeda cara kita menghadapi orang yang memang murni nggak tahu sama orang yang ignorant. Susah-susah kita mengedukasi, kalau dia memang ignorant, yang capek kan kita. Itu kenapa kita tadi nomor 1 nggak menghakimi dulu, supaya kita bisa lihat ini harus direspon sekarang apa enggak ya. Setelah kita memutuskan untuk merespons, bagaimana ya caranya kita merespons. Jadi step by step kita pikir gitu. Kamu tenang sekali buat orang fire sign ya. Buat seorang Aries kamu tenang sekali loh. Terlatih kali ya, terlatih gitu. Terlatih, karena memang kamu emang aslinya orangnya sabar ya? Mungkin karena nggak ambil pusing ya. Kalau orang pace-nya nggak sama, ya udah gitu, kita bisa jalan sendiri juga. Kalau mau ditungguin ya kita tungguin, tapi memang akan selalu ngelihat feedbacknya gimana gitu. Oh, oke. Very very logic. Itu yang dari tadi aku, wah ini logic sekali ya dokter. At the end of the day. Tapi kalau kamu ketemu, kan kamu pernah di lapangan juga, di luar Jakarta maksudku. Even juga di Jakarta ya, kamu tuh kan pasti bisa deteksi ini sebenarnya dia perlu bantuan. Tapi kadang itu kan ada keengganan. Itu dari orangnya atau dari sekelilingnya keluarga pada dasarnya untuk cari bantuan itu gitu. Itu masih sering ditemuin gak sih dok kayak gitu? Sayangnya masih ya. Baik di kota besar maupun di daerah itu masih ada yang kayak begitunya, dan itu memang faktor yang mendorong itu terjadi juga macam-macam gitu. Kalau saat ini kita bicara misalnya tentang populasi yang melek teknologi deh gitu ya, generasi Z-nya itu gitu, even millennials aja yang angkatan-angkatan kita tuh udah lebih melek gitu kan dengan isu kesehatan jiwa. Jadi keinginan mereka untuk mengakses itu sebenarnya udah ada. Tapi antara menyadari bahwa kayaknya saya at least perlu konsul gitu. Perlu memastikan apa sih yang terjadi dengan saya. Dengan pertimbangan, aduh nanti orang lain ngelihat saya gimana ya. Itu masih cukup kencang. Masa sih saya nggak bisa nyelesain itu sendiri gitu. Itu juga ada. Nah itu kan tergantung dari backgroundnya si orangnya dan lingkungan di sekitarnya dia juga seperti apa gitu. Jadi, berbagai kelas sosial nih kita bicara ya. Berbagai kelas sosial. Jadi from knowledge to attitude, yaitu translasinya emang panjang. Tahu belum tentu akan melakukan. Gitu. PR kita masih banyak. Ya, dan aku ngelihatnya juga tadi kamu ngobrol soal generasi sekarang yang lebih aware dengan kesehatan mental ini. Tapi kalau aku ngerasa sebagai generasi yang bukan generasi sekarang, aku ngerasa they abusing, kayak oh aku depressed banget, oh aku di ghosting gini-gini. Aku coba, ini orang tahu nggak sih sebenarnya artinya tuh apa? Pernah ngeliat depresi itu seperti apa atau enggak sih? Kok dikit-dikit depresi, disuruh kerja dikit depresi. Ini malas apa depresi sebenarnya gitu kan? Jadi it's like karena udah makin woke, tapi jadi di abuse gitu loh. Aku ngeliat akhirnya nggak mau kerja, akhirnya ini itu ada aja gitu alasannya, iya kan? Jadi gimana ya dok? Kamu ngeliat fenomena ini gimana? And then how should we react to it? I guess. Mungkin peran teknologi saat ini dengan keterbukaan segala macam informasinya juga ada porsinya ya. Termasuk kalau saya mikirnya gini, berkaca. Kita selama pandemi kemarin, wah webinar tuh gila-gilaan Mbak Andini. Masa? Orang gak ada kerjaan waktu pandemi, cari kerjaan, cari hobi ini itu, kita psikiater tuh gak bisa duduk. Bukan gak bisa duduk nih, maksudnya duduk terus sih karena harus webinar gitu ya. Tapi kerjaan tuh jadi banyak banget. Kerjaan tuh bener-bener tinggi-tingginya. Gak bisa dipungkiri pandemi kemarin tuh membuka mata banyak orang tentang isu kesehatan jiwa. Dan psikiater termasuk salah satu yang tersibuk pada saat periode itu. Bisa dibilang kita kerjaannya jadi tambah banyak pada saat itu. Kalau ngecek, waktu itu sampai senior saya Dr. Noriyu gitu ya, dia sampai dapat penghargaan dari Muri, webinar terbanyak berapa ratus gitu. Saking bener-bener banyak banget yang harus diisi. Saya sempat burn out juga waktu itu karena wah gila ini kerjaan gak berhenti, setiap hari ada terus. Karena kan kita kalau nyampein materi kan harus mikir ya. Materi, bikin slides, present, besoknya gitu lagi itu melelahkan. Nah di satu sisi itu kan edukasi buat masyarakat. Membuat orang melek, tahu gitu tentang informasi yang benernya seperti apa. Tapi di sisi lain ketika orang belum siap dengan informasi itu,
banyak informasi yang dia dapat, ya udah knowledge aja dia taunya. Dan dipakainya belum berdasarkan penghayatan, tapi yang nempelnya aja di kepala. Nah itu kan kita juga bertanggung jawab ya sebagai si pemberi informasi gitu. Kita kasih tahu, ini loh depresi tanda-tandanya kayak gini. Kalau kamu mengalami ansietas tuh kemungkinan gini. Maksudnya kita adalah mungkin mengajarkan supaya kalau kamu merasakan hal yang tidak biasa dan tidak bisa diselesaikan sendiri, konsultasi deh gitu untuk memastikan ini kondisinya apa gitu. Tapi kan kadang-kadang pesannya nggak nyampe utuh begitu. Pesan yang sampai mungkin cuman ada yang nangkep 50% doang, ada yang nangkepnya 75% gitu kan, ada yang cuma 30% gitu. Nah itu kan yang kemudian membuat persepsinya di masyarakat jadi macam-macam. Kematangan orang dalam menerima informasi juga beda-beda, sehingga menyikapi informasi yang dia peroleh juga akan memunculkan action yang beda-beda. Nah ini kita semua punya tanggung jawab. Bagaimana kemudian kita memberikan edukasi dan bertanggung jawab terhadap edukasi yang kita kasih itu. Gitu. Walaupun definisi yang benernya mungkin mereka belum paham. Betul, gitu kan. Betul. Itu yang termasuk ya itu sharing knowledge-nya yang ini. Tapi bener gak sih waktu pandemi itu memang akhirnya ya banyak yang akhirnya I need help. Banyak. Iya kan? Dan itu buka pintu banget. Orang jadi berani untuk konsultasi, banyak penanya, cari tahu. Itu tuh dari pandemi sebenarnya. Itu dari memang trennya jadi makin naik. Setelah pandemi gimana nih? Setelah udah mulai normal ini? Tetap banyak sih. Masa? Tetap banyak. Dan karena WHO sendiri kan juga menggaungkan tentang kesehatan jiwa ini. Bahkan kesehatan jiwa itu kan masuk di dalam salah satu indikatornya SDGs ya. Kalau kita lihat di indikator SDGs itu kan ada mengurangi angka kematian prematur. Ya. Nah di dalam angka kematian prematur itu adalah salah satunya karena bunuh diri. Kita standar internasional yang mau dicapai dan Indonesia harusnya berpartisipasi dengan itu adalah menurunkan angka kematian akibat bunuh diri. 30%. Harusnya itu terjadi gitu. Itu masuk di dalam standar global. Jadi memang ini isu yang bukan cuma kita doang, tapi sedunia kayak begitu. Ya. Dan aku benar nggak ini aku baca udah agak lama sih, angka bunuh dirinya tuh juga meningkat, tapi akhirnya di knowledge bahwa itu bunuh diri, something like that. Karena bunuh diri kan bisa macam-macam caranya ya gitu. Artinya akhirnya tahu memang ini dia ada issue gitu dengan kesehatan mentalnya. Nah ini aku juga pengen tanya nih sama kamu, karena kita semua pasti pernah punya lah gangguan kejiwaan. Aku ngerasa kayak gitu, aku kayaknya mungkin ya waktu itu sedih atau apa, tapi yang aku hiraukan, tipikal orang Indonesia kan suka gitu. Tapi ada kayak badan tuh manggil kayaknya aku butuh bantuan. Karena tapi kalau kedatang ke psikiater kayaknya gue gak sakit jiwa deh gitu kan. Akhirnya datangnya kayak yang mulai energy healer, yang lebih alternatif. Yep. Menurut pandangan kamu yang alternatif optionsnya nih gimana as a medical doctor? Ini dulu guru saya tuh pernah bikin suatu bagan gitu ya. Pola pencarian bantuan terkait dengan gangguan jiwa di Indonesia gitu. Waktu beliau bikin bagan itu, kan udah jadilah bagannya gitu kan. Saya kan udah tinggal terima belajarnya doang. Oh gini, bulet loh ternyata. Kemana-mana dulu gitu. Panjang banget. Jadi orang tuh mengalami perubahan emosi, perubahan perilaku gitu ya. Dokter tuh ada di ujung keberapa gitu. Kesininya tuh muter-muter kemana-mana dulu. Baru nanti kalau udah mentok semua, si alternatif-alternatif itu gak bisa, baru deh ke dokter. Gitu. Mungkin dianggap lebih pinter kali ya daripada orang pinter. Gitu. Tapi kalau kita melihatnya sebagai dokter, di satu sisi sebenarnya ini bisa jadi mitra, bisa jadi kolaborator. Selama kita nggak menganggap satu sama lain adalah kompetitor. Karena toh orang butuhnya kan macam-macam. Ketika seseorang sedang dalam keadaan tertekan, dia mungkin hanya butuh bicara dengan orang lain. Dia mungkin butuh untuk dipandu beribadahnya. Dia mungkin butuh untuk diajarin caranya berolahraga dengan benar supaya badannya rasanya enakan and then dia akan merasa lebih baik misalnya gitu. Untuk orang-orang tertentu it works and it's okay. Tapi kalau kemudian dalam proses untuk memberikan pertolongan itu kita lihat bahwa ini membantu tapi kok nggak optimal ya. Kok masih ada hal lain yang belum selesai ya. Rujuk aja ke rekan-rekan psikolog. Kalau memang rasanya kok berat banget ya rujuk ke psikiater. Untuk kemudian mendapatkan tata laksana yang sesuai. Jangan sampai ketahan di sini kemudian menjadi satu periode yang kita bilang itu delay treatment.
Karena ketika treatmentnya tertunda, nyampe di kita keadaannya udah berat, lebih sulit. Sementara pasien kalau udah datang ke kita kan namanya jadi pasien ya, datang ke dokter gitu. Ketika datang ke dokter, ngerasa kan saya udah usaha banyak, tapi masih gini-gini aja. Rasa putus asanya pasti beda dong dengan waktu dia pertama kali datang cari si pengobatan alternatif ini. Ya. Ke kita datang udah lebih desperate. Ya. Pengen hasil yang lebih instan dong. Ekspektasinya menjadi lebih besar. Ketika kemudian itu nggak terjadi, ya kita bayangin aja. Kita punya lagi frustrasi, punya ekspektasi yang gede, kemudian nggak tercapai. Kecewa kan? Yang salah siapa? Yang disalahin dokternya. Padahal saat itu keadaannya memang berat. Ini yang kita nggak mau terjadi sebenarnya. Kalau kita bisa jadi mitra dari awal udah oke, kita akan bantu ya aspek ininya. Tapi kayaknya ini responsnya nggak terlalu optimal deh kalau hanya ini aja. Mau nggak kamu konsultasi juga sama psikolog? Kayaknya kondisimu lumayan berat ya, soalnya udah kayak gini-gini, tidurnya terganggu kah, makannya terganggu kah, atau fungsinya lebih terganggu berat kah? Gimana kalau konsul ke dokter juga? So we can go hand in hand. Kenapa nggak kayak gitu? Jadi kamu open minded juga, nggak masalah untuk kerjasama dengan alternatif. Karena sebenarnya saling melengkapi nggak sih dok kalau dilihat? Kan kebutuhan kita macam-macam ya sebagai orang. Kalau ketika dia datang ke dokter pun dia akan cari dokter yang sesuai dengan preferensinya. Ya. Ada pasien yang suka ke dokter yang religius. Ada pasien yang sukanya ke dokter yang menurut dia liberal. Kan dia juga nggak tahu juga dokternya sebenarnya kayak apa gitu kan ya. Ada yang suka maunya pokoknya sama dokter yang keibuan. Ada yang pengennya, saya maunya ketemunya dokternya yang harus tegas, bisa ngasih tahu saya direk gitu. Kan preferensi orang beda-beda. Kenapa nggak kemudian preferensi yang lain-lain untuk treatment yang lain-lain juga kita manfaatkan, as long as it's beneficial for the patient. Dan kita nggak saling mengkontrakan satu sama lain. Ya, jadi nggak kayak questioning credibility-nya gitu-gitu. Itu something yang kamu jaga banget seperti itu. I like that. Nah, balik lagi kalau gitu ke personal kamu. Dengan di teman-teman kamu ada nggak yang dokter atau psikiater juga? Kalau yang teman-teman deket banget ya, kita waktu di sekolah kedokteran tuh adalah ini grupnya lah gitu ya, geng-gengnya. Kita spesialisasinya beda-beda sih kebetulan. Jadi yang psikiater cuman aku sendiri gitu. Tapi ya karena sekolah psikiatri kan jadi punya teman deket yang psikiater juga gitu. Oke, jadi kalau misalnya keluaran, tapi pasti kamu you're the only psikiater in the room gitu kan? Ya, kalau di antara teman main sendiri. Kamu belum nikah kan ya dok? Belum nikah. Belum. Nah, kalau ketemu orang baru gitu, ketemu laki-laki dan kamu jelasin kamu psikiater gimana? Gak apa-apa sih. Gak apa-apa, terima-terima aja. Atau emang udah tahu, udah due diligence duluan? Kayaknya iya ya, kayaknya udah tahu gitu. Jadi ya udah nggak masalah juga sih. Paling mungkin curiosity-nya kali ya. Jadi banyak nanya gitu kan, kayak apa sih kerjaannya, ngapain sih ngurusin orang gitu. Tapi makin lama makin kenal, oh ya pantas ya lo psikiater gitu misalnya gitu. Suka takut nggak dibacain gitu mereka? Ya itu suka jadi bercandaannya orang-orang sih, dan agak risih juga sebenarnya waktu pertama-tamanya kalau diomongin gitu ya. Aduh gue jangan dibaca ya gitu. Aduh nanti gue dibaca ya gitu. Terus biasanya aku cuma jawab gitu, kalau gue baca berarti gue kerja, kalau gue kerja artinya lo harus bayar gue. Lo mau bayar gue atau enggak? Kalau lo nggak bayar gue ya gue nggak mau baca lo dengan cuma-cuma gitu. Tapi intuisi kamu jadi lebih tajam nggak tuh? Karena dengan sebagai pekerjaan seorang psikiater. Iya, terlatih untuk mengobservasi hal-hal yang memang perlu diobservasi. Tapi dari situ juga kemudian jadi belajar, karena ya itu tadi ya, bercandaan ke orang itu kalau gue baca lo, gue artinya kerja nih dan gue harus dibayar dengan itu gitu. Jadi itu juga jadi rem juga buat diri sendiri. Artinya ketika kita memang sedang bermain, sedang bersosialisasi di keluarga besar, di teman-teman, ya cap sebagai psikiaternya dilepas gitu. I'm here not as a psychiatrist, I'm here as myself sebagai Gina yang anaknya ini, Gina yang kakaknya ini, Gina yang temennya ini gitu. Oh, jadi udah di-compare teman kan gitu ya ketika kamu kemana-mana. Oke. Dan apakah kalau sebagai, ini aku selalu nanya ini sih ke psikolog, ke mana-mana yang berhubungan dengan mental health, kamu do you also talk to someone? Oh ya, we have to. Karena itu adalah salah satu cara yang memang kita diajarkan juga di sekolah untuk menjaga kewarasan. We need to talk to.
kalau kita menjadi, karena kan kita hubungannya personal ya, dan kemampuan kita untuk membina relasi dengan orang lain di dalam setting klinik, di dalam praktek kliniknya, itu adalah tools yang kita pakai untuk ngebantu orang tersebut. Gitu. Jadi itu yang harus dijaga. Kalau dokter bedah alatnya pisau, gergaji dan lain sebagainya yang dia pakai gitu. Dokter jantung dia alatnya mesin-mesin buat melakukan kateterisasi dan sebagainya. Tapi kalau seorang psikiater, toolsnya adalah their ability to build relationship with other person dan kemampuannya dia untuk menyuarakan apa yang tidak bisa disuarakan. So kalau kita nggak pernah ngomong sama orang lain, kalau kita nggak ada supervisi sama orang lain, ya jangan harap kita juga akan dapat dokter yang oke gitu untuk bantu kita. Jadi kayak kamu percaya energi gitu nggak sih dok? Kamu menyerap energi orang kalau kita ngomong gitu. Ya, it can be draining dong jadinya. Well, it is very draining. Makanya kita perlu sadar diri juga untuk kalau saya secara pribadi ya ngaturnya adalah jam praktek itu dibatasin. Mau orang di dunia yang sekarang kan mungkin dari administrator rumah sakit atau klinik gitu kan, kayaknya aduh dokter pasiennya yang banyak dong gini atau pasien juga nanya gitu, aduh antrinya lama nih gini gitu, bisa nggak nambah gitu? Nggak bisa, karena kalau saya nggak sadar diri, kualitas pelayanan yang saya kasih jelek. Emang Anda mau ketemu dokter yang kualitas pelayanannya jelek? Kan nggak mau. Sama aja kayak ketemu dokter bedah, dokternya udah nggak tidur 2 hari. Emang mau dioperasi sama dokter bedah nggak tidur 2 hari? Ya. Nggak mau kan? Ya. Pernah tapi dokter ngerasa burn out gitu? Ada. Terus kamu biasanya ngapain kalau kayak gitu? Selain membatasi jam praktek itu? Jadi itu pengalaman yang memang luar biasa banget sih waktu itu pas pandemi gitu. Jadi ketemu pasien tetap harus, kerjaan yang lain juga jalan gitu kan. Belum lagi pertemuan dengan stakeholders dari government dan lain sebagainya. Karena tadi bidangnya di psikiatri komunitas ya, jadi harus ketemu banyak orang, itu sangat-sangat melelahkan. Jadi pada saat itu terus kemudian belajar untuk menarik batasan yang tegas kapan kerja, kapan enggak. Terus satu hal yang paling liberating adalah nggak praktek weekend. Jadi kalau dulu tuh Sabtu masih praktek, setelah belajar dari pandemi kayaknya memang perlu waktu nih untuk diri sendiri gitu. Jadi itu mulai tuh ngatur waktu, gimana caranya sebisa mungkin weekend nggak praktek. Walaupun kerjaan yang lain masih tetap jalan. Jadi biasanya kegiatan yang kayak seminar atau ilmiah atau apa gitu tuh di Sabtu masih ada gitu, tapi at least udah bukan yang ke pasien. Terus mencoba untuk olahraga lebih rutin gitu, jadi dirajinin. Dulu tuh sempet yoga beberapa waktu sebelum pandemi. Terus pandemi kan jadi nggak bisa latihan rame-rame lagi sama orang. Akhirnya karena nggak bisa yoga, waktu itu yoganya sempat pindah online, tapi kok kayaknya nggak dapet feel-nya gitu. Akhirnya terus pindah latihan gym biasa sih, tapi pakai PT gitu. Jadi berusaha menggunakan sesi-sesi latihan fisik itu sebagai satu momen untuk being mindful juga, ngerasain badannya sendiri gitu ya. Jadi ngerasain nih kalau latihan harusnya ototnya apa nih yang kerja nih gitu. Jadi bukan cuman ini posturnya udah bener apa belum, tapi benar-benar mencoba merasakan apa yang dilakukan. And it helps a lot in terms of sehari-hari kita ketemu pasien. Awareness kita ketemu pasien jadi makin, this is what I'm doing. This is what I feel when I met you. This is what I think when I listen to your problems, misalnya kayak gitu. Itu jadi lebih banyak awareness-nya gitu. Jadi bermanfaat sih ngatur waktu untuk olahraga itu. Kalau di ilmu psikiatri itu meditasi itu ada nggak sih sebenarnya? Kalau untuk meditasinya sendiri mungkin itu cabang ilmu yang berbeda ya. Kalau di dalam ilmu kedokteran jiwanya sendiri yang kita pelajari adalah bagaimana secara mental kita memproses apa yang kita tangkap dari penglihatan, pendengaran, semua sensasi tubuh itu kan informasinya masuk ke dalam diri kita, di otak itu diolah, diproses, terus kemudian dikeluarkan lagi sebagai sebuah respons perilaku. Nah itu yang kemudian kita pelajari. Aware nggak kita sama apa yang kita tangkap? Aware nggak kita sama apa yang masuk ke dalam tubuh kita? Yang kemudian kita olah, kita proses, kita filter, dan kita keluarkan lagi sebagai tanggapan terhadap apa-apa yang tadi masuk ke dalam diri kita itu. Gitu. Jadi benar nggak dok kalau dibilang otak kita tuh sebenarnya organ yang paling kuat karena bisa benar-benar ngontrol everything? Iya, semuanya kan dari sini.
Semuanya dari sini. Termasuk dia ngontrol heartbeat kita, dia kontrol pola nafas kita. Itu kan semua dari sini. Jadi jantung, paru-paru itu kan nggak kerja sendiri. Semua perintahnya dari atas. Ketika perintahnya di atas korslet, yang lain juga salah. Sampai kalau stres pun juga akhirnya sakit pun, itu karena dari sini. Iya, karena di sini kan kasih perintah. Ketika dia mengalami tekanan, dan otak tuh nggak bisa bedain mana tekanan fisik, mana tekanan psikologis. Karena rasa sakitnya di otak tuh diterima oleh reseptor yang sama. Yang kerja adalah neurotransmitter yang sama. Gitu. That's the fascinating things about human gitu. Kita mau bilang itu sakitnya biologis, mau bilang itu sakitnya psikologis, mau bilang itu sakitnya karena masalah sosial, nggak punya duit misalnya, itu kan bukan masalah psikologis ya, itu masalah sosial. Tapi nggak punya duit itu kan bikin sakit ya, bikin tertekan. Otak itu kan nerima sama aja. Respon sakitnya ya begitu, sehingga dia akan kirim sinyal ke semua organ tubuh kita, you are in pain. Gitu. Wow, oke, sepowerful itu ya ternyata otakmu. Jadi kamu menjaga mindfulness-nya, just basically bisa taruh kompartementasi itu dan basically enjoy your me time-nya gitu kan. Oke, kalau kamu Dok, dengan apa yang kamu kerjakan saat ini, tentunya ya sedokter kamu pasti berdampak buat banyak orang ya. Tapi sebagai psikiater yang masih sedikit banget juga jumlahnya ya. Yang kamu harapin ini dengan sharing saat ini nih sama aku di Uncensored. Itu sebenarnya apa yang kedepannya yang kamu bisa kasih manfaat buat banyak orang? Kepengennya sih untuk mengajak kita sama-sama untuk berpikir bahwa dengan situasi yang kita hadapin sekarang, dengan begitu banyak peluang dan tantangan yang ada, kita bisa kontribusi apa sih untuk kesehatan jiwa? Kalau mau jadi psikiater, oke banget. Mau jadi psikolog, seneng hati gitu ya, makin banyak yang ini. Tapi kalau kita lihat masalah kesehatan jiwa itu selain bisa diselesaikan oleh psikiater dan psikolog, tapi kita semua bisa punya peran. Kita bisa jadi orang yang baik dengan jadi orang yang non-judgmental itu tadi gitu misalnya ya. Kita bisa jadi orang yang baik dengan creating safe space untuk dengerin orang lain. Kalau kita jadi profesi yang lain, katakanlah ahli tata kota atau ahli keuangan, kita tetap bisa kok contribute untuk kesehatan jiwa. Bikin dong kebijakan-kebijakan yang pro kesejahteraan. Supaya kemudian orang nggak harus ngalamin stres-stres karena masalah sosial. Karena kan tadi otak kita nggak bisa bedain dia tertekan karena masalah biologis, psikologis, atau karena masalah sosial. Responsnya akan sama. So why don't we go hand in hand, all together, dengan kebiasaan kita masing-masing to work on mewujudkan kesejahteraan, termasuk kesejahteraan mental. Gitu. Wow, Dok, thank you so much for sharing. Aku benar-benar merasa ini banget, terberkahi sekali ketemu dengan dirimu dan bisa ngobrol dengan dirimu. Literally dari cuma lihat di Instagram, aku ngerasa aku harus ngobrol sama kamu. So thank you so much atas sharingnya. Terima kasih banyak. Aku sempat dibully, tapi ya dari dampak dibully itu aku malah kayak merasa kalau kita sekolahnya pinter, dia pasti akan respect kita. Sebenarnya aku nggak pernah cerita ini nih. You're the first one yang aku cerita. Mama tuh pernah kunci diri di kamar. Somehow kayak ada kecurigaan kenapa dia mengunci diri di kamar. Ternyata dia udah pegang baygon. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.